Jadi tema hari ini kita bahas tentang COVID-19 di Korea. Siap toh? Gak sih, random banget ya. Ini kok di sini sih? Hah? Gak ada isinya? Ada sih aja. Enggak, kok dibungkus. Kira prank ya? Gak ada isinya. Dibuka gak ada isinya lah. Dekat Happy Dorm. Kamu tau ini Happy Dorm nih? Happy Dorm di mana nggak? Bang gitu tuh. Kamu tahu Waffle School? Waffle. Tidak. Oh my god. Sebelumnya siapa? Pertama kali Cece sebelumnya siapa? Kembali lagi bersama channel Oke, so welcome to my channel. Dan hari ini ada kedatangan tamu Cetalia. Hai Cece. Jadi hari ini kita mau membahas tentang beasiswa di Korea Selatan atau sekolah gratis Korea Selatan. Langsung aja kita introduction dulu untuk buat Cetalia. Jadi boleh perkenalan diri dulu. Hai, nama aku Talia. Aku asal dari Bandung dan sekarang udah kuliah, baru lulus dari S2 di Korea. Aku udah kuliah selama 2 tahun di Sejong University. Oke, jadi dulu S1 di mana sih? Aku dulu S1-nya di Unpar, Universitas Parahyangan di Bandung. Jurusan? Jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Lulus 4 tahun ya? Umlaut? Atau? 3,5 tahun. D3 aku aja ada 3,5 tahun udah D3 aku. 3 tahun sih, 3 tahun. Kenapa sih kok mau lanjut S2? Kenapa kok mau lanjut S2? Sebenarnya agak random sih. Aku dulu nggak ada kepikiran buat S2 karena ya aku bukan orang yang sepintar itu gitu loh. Jadi aku pikir ya udah S1 bisa S1 ya mungkin kerja atau gimana. Di pertengahan lagi jalan S1, nggak di pertengahan sih sebenarnya, agak akhir-akhir udah mau lulus sih. Kayak ada yang ngajuin gitu loh temanku, kenapa nggak S2 lanjut gitu-gitulah. Memang tadinya rencana mau S2 sama temen juga, cuman nggak jadi temanku. Jadi akunya yang berlanjut sendiri S2 ke sini gitu. Jadi temen-temen Cece yang ngusulin? Iya. Dan temen Cece juga mau S2? Tadinya mau barengan, mau ke sini barengan, entah bahasa atau S2 gitu barengan. Tapi dia pupus dan aku lanjut. Gitu. Tapi kenapa kok milih Korea? Karena temennya Cece atau Cece? Bukan. Sebenarnya memang dari awal, enggak sih, dari dulu memang udah impian banget sih mau ke Korea. Karena memang demen drama juga kan dari dulu. Terus demen kayak semua yang Korea aku suka gitu loh. Makanannya lah, maksudnya kayak kalau lihat dari drama gitu kan kayak wah kayaknya hidup di Korea kelihatannya menarik gitu loh. Dan sebenarnya awalnya tuh S2-nya tuh tadinya nggak jadi ke Korea gitu loh. Tadinya mungkin mau Malai. Cuman dipikir-pikir Malai kan dekat sama Indo gitu loh. Jadi kayak pengalaman barunya kurang. Kayak aku pengen dapat pengalaman baru gitu, makanya aku pilih Korea gitu. BTW ini aku ngajak nggak ada yang marah kan di rumah? Enggak lah. Jadi itu cara nanya dia single atau enggak, teman-teman. Oke, langsung aja lanjut. Saya kan beasiswa S2, jadi boleh ceritain sih S2-nya. Gimana cara dapat beasiswa S2 ya, bukan S1, S2 di Korea? Kalau di Korea sih banyak jalur S2, banyak jalur beasiswa yang bisa kamu dapetin sih. Dari pemerintah, dari sekolahnya juga bisa gitu. Kalau dari pemerintah juga ada yang beasiswa dari Indonesianya, ada yang dari pemerintah Koreanya. Kalau yang dari Indonesianya namanya PDP, kalau yang dari Koreanya namanya KJSP. Nah, kalau aku beasiswanya dari sekolah gitu. Jadi bukan dari Indonesia, bukan dari Korea, tapi dari sekolah. Iya, beda lagi itu. Jadi dari Sejongnya langsung ngasih beasiswa gitu. Jadi di Korea juga sebenarnya walaupun mau S1 S2, jadi mereka tuh kayak nerapin misalnya GPA kamu bagus, kayak apa berarti GPA bahasa Indonesia? IP, sorry maaf ya. Jadi kalau misalnya IP-nya tinggi nih bagus, ada standarnya gitu, kadang bisa jadi kayak 100% atau enggak 50%, berapa % gitu kalau S1. Kalau S2-nya aku itu biasanya paling tingginya dia kasih cuma 30% gitu. Jadi kalau GPA kamu bagus, misalnya di atas 3 atau gimana, bisa dapat potongan 30% dari sekolah. Jadi dapat potongan 30%? Yep. Biaya sekolah berapa sih? Kalau normalnya sih ingatku 4 juta won sekian ya, aku lupa. 4 juta won, itu buat S2 ya? Yep. Jadi di Sejong University, jurusan S2, jurusan tourism, satu semesternya 4 juta won sekian. Iya, aku 4,5 juta won per semester, tapi Cece dapat potongan 30%. Yes. Jadinya aku cuma bayar 3 juta 700, 3 juta berapa aku? 3 juta sekian ya? Asrama terpisah? Terpisah bayarnya. Terpisah. Jadi asrama bayarnya bukan bareng, kan kalau itu kan tuition. Kalau asrama beda lagi, ada dorm fee lagi. Asramanya kena berapa?
Kalau yang asramaku 6 bulan itu 1.200.000. Dan jadi sebulannya 200.000, ya murah. Karena jadi asramaku tuh agak berbeda gitu loh, karena sebenarnya bukan gedung asrama yang seperti yang biasa kalian bayangkan. Jadi bukan asrama yang bener-bener kamar tapi dua orang gitu loh. Tapi asrama yang bentuknya kayak share house gitu ya. Kubu tentara. Ya nggak gitu juga pak. Ya nggak gitu juga. Kayak tidur berjajaran kayak ikan pindang. Ya nggak gitu juga pak. Apa sih syarat-syarat buat beasiswanya sih? Karena aku kan English track, jadi syaratnya yang penting kamu ngasih IELTS. Kalau sekolah aku ininya standarnya 5,5. Kalau misalkan yang ngambil yang Korean track, kalau kamu kasih topik yang level berapa ya? Pokoknya setinggi-tingginya levelnya bisa dapat makin gede beasiswanya. Beasiswa ya. Tapi minimal berapa tahun, Pak? Kayaknya minimal dari 3 ke atas sudah bisa deh. Atau 4 ya, aku lupa. Cici ini pakai agent atau daftar sendiri langsung ke Sejong? Daftar pertama kalinya ke Korea daftar pakai agent. Pakai agent. Bayar nggak agentnya? Agentnya kayaknya kayak nggak bayar gitu loh. Jadi aku waktu itu cuman kasih 500.000 ke si agentnya. Terus dia urus-urusin, dia bilang kalau aku keterima admissionnya, dia balikin 500.000-nya. Oh. Gitu. Cuman waktu itu 500.000 aku memang agak kepake buat misalnya notaris apa gitu kan, buat ngurus-ngurusin dokumen. Siap. Jadi anggapannya kayak gratis, nggak bayar agent. Cici ini bisa bahasa Korea di Korea atau dulu belajar di Indo? Sebelum ke Korea udah bisa sih, aku dari dulu belajar sedikit. Cici kan S2 nih, sibuk nggak di kehidupan S2 itu di Korea? S2. Soalnya kan banyak teman-teman yang denger nih kalau sekolah di Korea belajar terus, pokoknya nggak ada kehidupan lah tentang belajar terus soalnya. Kalau S1 mungkin begitu ya. Kalau S1 karena di sini kan apalagi kalau kamu ngambilnya yang Korean Track, kan anak-anak Korea kan sangat ambisinya tinggi ya. Iya, betul. Jadi harus berkompetisi secara apa ya, tegang gitu loh kalau maksudnya sama orang-orang Korea. Cuman kalau S2 aku sih sibuk, maksudnya banyak tugas. Cuman nggak nggak seberat itu loh, nggak sebeban itu. Karena kan teman-temanku lingkungannya semua orang-orang luar negeri. Jadi gaya belajar mereka pun slow ya. Iya, gaya belajar mereka pun easy gitu loh. Jadi nggak, ya emang aku pernah juga sekelompok sama orang Korea. Beda sih sebenarnya perasaannya kalau sekelompok. Oh, ada orang Korea juga? Ada, di kelasku ada beberapa orang Korea yang memang mendengarkan English class gitu. Ada beberapa orang gitu. Tapi ya beda sih. Orang Korea cara kerjanya, kalau kalian tahu mungkin culture pali-pali. Oh, itu emang ada, bener-bener ada. Mereka tuh pengen cepet semuanya dikerjain, beres-beres harus cepet gitu. Yes. Jadi kayak semuanya harus dikerjain. Ya karena mungkin menurut mereka waktu adalah uang ya. Jadi kayak mereka harus kerjain cepet gitu. Tapi kayaknya seminggu berapa kali kelas? Kelasnya berapa hari? S2 tuh sedikit sih, karena aku kan lulus harus cuma 24 kredit ya, 24 SKS. Jadi satu semesternya aku cuma mengambil 3 mata kuliah. Ya 3 mata kuliah, satunya 3 SKS. Seminggunya kira-kira berapa hari? Seminggunya aku paling seminggu 3 kali, sehari sekali, sehari satu kelas. Seminggu 3 hari? Seminggu 3 hari, 1 hari 1 kelas? Iya. Tapi waktu itu sempat ada yang seminggu 2 hari, 1 hari ada yang 1 kelas, ada yang 2 kelas gitu lah. Enak banget berarti? Iya. Tapi tugasnya? Tugasnya ya itu, ada beberapa profesor yang sebenarnya tergantung profesor juga sih. Ada yang profesor cuman nggak ngasih tugas, ada yang ngasih tugas tiap minggu paper gitu. Jadi ya beratnya beda-beda profesor juga sih. Berarti karena Cece punya waktu banyak, part time aja? Iya. Part time sini namanya Alba, jadi Cece Alba kan? Alba Cece apa? Aku kemarin Alba di semacam toko souvenir gitu. Toko souvenir. Kerjanya berapa lama itu? Sehari berapa jam? Karena sekolah itu kan cuman ngizinin 30 jam ya kalau buat S2. Enggak, sorry. Aku kan visanya D2. Oh, visa D2. Itu cuman boleh 30 atau 35 jam gitu. Jadi setiap sekolah mungkin masih beda ya. Jadi harus nanya dulu ke sekolahnya kalau mau Alba gitu. Harus tanya ke sekolah, maksudnya tanya sekolah izinin nggak itu Alba kayak gitu. Terus juga harus daftar ke imigrasi. Jadi itu seminggu 30-35 jam. Yap. Per jamnya kira-kira berapa sih? Kalau part time di sini semua ngikutin minimum wage ya, karena kalau nggak ngikutin mungkin mereka kena denda juga ya. Jadi kemarin itu tahun kemarin aku kena minimumnya 8.500 sekian ya, aku lupa. 8.500 sekian. Maksudnya saya kerja dengan Alba seminggu 30-35 jam, 1 bulan itu cukup untuk apa aja sih? Living cost cukup atau living cost plus dorm atau?
Karena living sebenarnya cost, dorm dan kehidupan mewah. Alah. Makan steak setiap hari. Alah. Aduh, steak setiap hari kayaknya enggak deh. Steak setiap hari enggak, 2 hari sekali lah ya. Aduh, enggak lah itu juga. Kehidupan Living cost oke sih kalau mewah. kalau misalnya hemat dan masak terus di rumah sih. Oh, Oke. standar. Nah, terakhir cek buat temen-temen yang mau sekolah di Korea, yang mau S2 atau S1 sebagai cewek ya, boleh kasih tahu nggak info-info, tips-tips atau maksudnya Cici mau ngasih tahu apa buat mereka? Yang pastinya kalau mau S1 ya, maksudnya kalau S2 sih aku nggak gitu gimana sarannya. Kalau misalnya S1 tuh aku mau ngasih tips aja, paling kalian harus memilih jurusan yang benar-benar kalian suka, karena apalagi kalau ke Korea tuh pasti akan, kalau kalian nggak suka bisa stres mungkin ya. Karena apalagi bahasanya kan kalian harus belajar, harus mantepin dulu, karena bahasa-bahasa yang ada di drama itu kadang masih yang apa ya, daily gitu loh. Kalau di kelas beda, kadang ada yang kayak istilah-istilah yang lebih berat gitu loh. Jadi kalau menurut aku buat yang mau S1 atau S2 misalnya memang pengen ambil kelas dalam Korea, harus belajar bahasa dulu di sini at least Ya. At least setahun atau setengah tahun mungkin belajar bahasa dulu biar kamu siap dan juga kamu bisa adaptasi sama lingkungan sekitar gitu loh. Gitu. Dan kalau terus juga cari-cari info di website Korea. Memang kayak misalnya website sekolah tuh nggak semuanya bahasa Korea, jadi jangan takut, jadi ada bahasa Inggrisnya juga, jadi harus cek dulu kayak gitu-gitu, cek daerah-daerah kuliahnya, cek kuliahnya kayak apa, kayak gitu-gitu sih S1 S2. Terus juga kamu beasiswa jangan lupa cari-cari info. Dan aku sih dulu sebenarnya pengen daftar KJSP itu beasiswa, cuman aku kayak apa ya, minder duluan karena IP ku dulu nggak setinggi itu, jadi aku pikir ini kayaknya buat orang jenius gitu loh. Tapi jangan diikutin. daftar aja dulu, siapa tahu kan bisa dapat gitu. Jangan berkecil hati dulu lah intinya. Gitu. Jadi overall, Cici rekomend nggak buat teman-teman di luar sana kuliah di Korea? Rekomend nggak? Rekomend ya. Asik kuliah di Korea. Betul. Aduh. Marketingnya sejong. Oke, jadi itu teman-teman tentang beasiswa di Korea. Untuk ada pertanyaan berikutnya boleh dikasih di kolom komen, dan see you on the next video. Bye.